أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatah Makkah dalam sejarah disebutkan berkenaan dengan mimpi Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana dijelaskan bahwa Hadrat Abu Bakar menceritakan mimpinya ke hadapan Rasulullah. Beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, kepada saya telah diperlihatkan mimpi. Dalam mimpi tersebut, saya melihat huzur bahwa kita telah berada dekat dari Mekah. Lalu ada anjing betina datang menghampiri sambil menggonggong. Ketika kami berada dekat darinya, anjing itu terlentang dan keluar susu darinya. Atas hal itu, Rasulullah bersabda, keburukannya telah hilang dan faidahnya telah dekat. Mereka akan mencari perlindungan darimu dengan mengaitkan kekerabatan denganmu, dan kamu akan bertemu dengan sebagian dari antara mereka." Rasulullah menakbirkan demikian. Selanjutnya bersabda, apabila kamu mendapati Abu Sufyan, maka jangan membunuhnya. Akhirnya kaum muslimin mendapati Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam di daerah Marruz Zahran. Ibnu Uqbah meriwayatkan, ketika Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam tengah pergi, Hadrat Abbas berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya menaruh kekhawatiran berkenaan dengan keislaman Abu Sufyan. Hal ini telah diterangkan secara jelas sebelum ini, bagaimana Abu Sufyan mengatakan bahwa ia menerima ketaatan kepada Rasulullah dan mengakui keunggulan Islam." Hadrat Abbas mengatakan, "Mohon panggil kembali Abu Sufyan hingga memahami Islam dengan benar dan menyaksikan laskar Allah bersama dengan Rasulullah." Dalam riwayat lain, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, ketika Abu Sufyan akan kembali, Hadrat Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika Tuhan memerintahkan kami perihal Abu Sufyan, maka ia akan dihentikan di jalan." Dalam riwayat lain, Ibnu Ishaq meriwayatkan, ketika Abu Sufyan tengah kembali, Rasulullah bersabda kepada Hadrat Abbas, "Tahanlah Abu Sufyan di lembah perbukitan." Kemudian Hadrat Abbas mendapati Abu Sufyan dan menghentikannya. Abu Sufyan berkata, "Wahai Bani Hashim, apakah kalian penipu?" Hadrat Abbas berkata, "Ahli Uwad tidaklah menipu." Berdasarkan satu riwayat lainnya, beliau mengatakan, "Kami sama sekali bukanlah penipu. Kamu tunggu saja hingga pagi, hingga dapat melihat laskar Allah dan menyaksikan apa yang telah Allah siapkan untuk orang-orang musyrik." Hadrat Abbas menghentikan Abu Sufyan di lembah tersebut hingga tiba pagi hari. Ketika laskar Islami lewat di depan Abu Sufyan, berkenaan dengan itu tertulis dalam kitab Subulul Huda bahwa di depan Abu Sufyan muncul pasukan Rasulullah yang mengenakan seragam berwarna hijau
yang diantaranya adalah Muhajirin dan Ansar. Mereka membawa satu bendera kecil dan besar. Para pasukan mengenakan baju besi yang nampak hanya matanya saja. Suara tinggi Hadrat Umar nyaring terdengar, mengatakan, perlambat jalan supaya bagian awal pasukan tetap beriringan dengan bagian penghujung. Dikatakan bahwa pasukan yang mengenakan pakaian besi berjumlah 1.000 orang. Rasulullah menyerahkan benderanya kepada Hadrat Sa'ad bin Ubadah yang posisinya berada di depan. Ketika Hadrat Sa'ad sampai di dekat Abu Sufyan, beliau mengatakan kepada Abu Sufyan dengan nada tinggi, hari ini adalah hari pertumpahan darah. Pada hari ini hal-hal yang diharamkan akan dihalalkan. Pada hari ini Quraisy akan terhina. Abu Sufyan berkata kepada Abbas, wahai Abbas, pada hari ini kamu bertanggung jawab untuk melindungiku. Setelah itu, kabilah-kabilah lainnya berlalu dari sana, dan setelah itu Rasulullah datang. Beliau saat itu mengendarai unta Qaswah. Pada saat itu, Rasulullah datang sambil berbicara kepada Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Usaid bin Hudair. Hadrat Abbas berkata kepada Abu Sufyan, beliau adalah Rasulullah SAW. Hadrat Abdullah bin Umar meriwayatkan, ketika Rasulullah masuk ke Mekah pada kesempatan Fatah Mekah, beliau melihat para wanita tengah memukuli muka kuda-kuda dengan kain dupetanya guna menyingkirkannya ke belakang. Melihat itu, Hadrat Rasulullah tersenyum dan melihat ke arah Hadrat Abu Bakar dan bersabda, wahai Abu Bakar, apa yang dikatakan Hasan bin Thabit? Hadrat Abu Bakar membaca syair berikut, adimtu banaiti illam taroha tusirun naqa mau'iduha kada yanazinul a'inata masrihat ilatimuhunna bil khumri an-nisa. Biarkan aku kehilangan putriku yang cantik jika engkau tidak melihat laskar yang menerbangkan debu yang tempat perjanjiannya gunung kuda. Kuda-kuda yang berlari kencang tengah menarik-narik talinya. Para wanita tengah memukulinya dengan kainnya. Rasulullah bersabda, masukilah kota tersebut melalui arah yang dikatakan oleh Hasan, yakni daerah kuda. Kuda adalah nama lain dari Arafah, sebuah jalan perbukitan yang mengarahkan ke Mekah dari arah luar Mekah. Pada kesempatan Fatah Mekah, dari arah sanalah Rasulullah memasuki Mekah. Pada kesempatan Fatah Mekah, ketika Rasulullah mengumumkan jaminan keamanan, Hadrat Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Abu Sufyan menyukai kebesaran. Rasulullah bersabda, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ia akan diberikan keamanan. Setelah menaklukkan Mekah, Rasulullah memerintahkan berkenaan dengan berhala Hubal untuk merobohkannya. Lalu dirobohkan dan beliau berdiri di dekatnya. Hadrat Zubair bin Awam berkata kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, Hubal telah dirobohkan. Padahal pada saat perang Uhud engkau sangat membanggakannya. Engkau saat itu mengumumkan bahwa berhala Hubal telah memberikan nikmat kepada kalian. Abu Sufyan berkata, wahai anak awam, biarkanlah hal itu berlalu, karena aku telah mengetahui bahwa jika seandainya ada Tuhan lain selain Tuhannya Muhammad, maka apa yang telah terjadi pada hari ini tidak akan terjadi. Setelah itu, Rasulullah duduk di satu pojok Ka'bah. Orang-orang berkumpul di sekitar Rasulullah. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah hadir pada saat Fatah Makkah. Hadrat Abu Bakar berdiri di dekat beliau dengan membawa pedang untuk memberikan penjagaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkenaan dengan perang Hunain, dijelaskan bahwa perang Hunain yang memiliki nama lain perang Hawazun dan juga perang Autas. Hunain terletak di antara Makkah dan Taif, merupakan sebuah perbukitan yang berjarak 30 mil dari Makkah. Perang Hunain terjadi pada bulan Syawal 8 Hijriah pasca Fatah Makkah. Diriwayatkan bahwa ketika Allah Ta'ala menaklukkan Makkah di tangan Rasulnya, kemudian para tokoh Hawazun dan Saqif mengadakan pertemuan.
Mereka khawatir jangan sampai Rasulullah menyerang mereka. Malik bin Auf Nasri mengumpulkan kabilah-kabilah Arab. Akhirnya Banu Thaqif, Banu Nasr, Banu Jasham, Sa'ad bin Bakar dan beberapa orang dari antara Banu Hilal berkumpul bersama Banu Hawazun. Mereka semua berkumpul di daerah Autas. Autas merupakan lembah yang terletak di dekat Hunain. Malik bin Auf mengirim informannya untuk memberikan informasi berkenaan dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengar kabar berkumpulnya mereka, lalu beliau mengutus salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Abu Hazrat Aslami kepada mereka untuk mencari informasi. Setelah itu, Rasulullah memutuskan untuk menghadapi Hawazun. Beliau meminjam senjata dari Safwan bin Umayyah dan saudara sepupu Naufal bin Harith untuk berperang. Dengan begitu, Rasulullah bersama dengan 12.000 laskar berangkat untuk menghadapi Hawazun. Pada pagi hari, tiba di Hunain lalu memasuki lembah. Sejak sebelumnya, laskar musyrik telah bersembunyi di perbukitan. Mereka melakukan serangan mendadak kepada pasukan Muslim. Mereka dengan gencarnya melontarkan panah hingga membuat pasukan Muslim bercerai-berai yang menyebabkan tinggal segelintir sahabat yang berada di sekitar Rasulullah. Di antaranya adalah Hadrat Abu Bakar juga. Diriwayatkan oleh Abu Ishaq, ada seorang yang datang menemui Bara dan berkata, "Pada hari Hunain kalian berpaling mundur." Beliau menjawab, "Aku memberikan kesaksian berkenaan dengan Hadrat Rasulullah bahwa beliau tidak mundur, namun orang-orang dengan cepatnya dan tanpa senjata pergi menuju Hawazun dan mereka adalah kaum pemanah. Mereka menghujani anak panah layaknya belalang. Sebagai akibatnya mereka meninggalkan tempatnya. Dalam keadaan demikian, di antara muhajirin Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar tetap bertahan bersama dengan Rasulullah. Di antara ahli bait Rasulullah, Hadrat Ali, Hadrat Abbas bin Abdul Muttalib, dan disebutkan juga bahwa Abu Sufyan bin Haris dan putranya Fadl bin Abbas dan Rabi'ah bin Harith, Usama bin Zaid juga menyertai." Hadrat Abu Qatadah meriwayatkan, "Ketika perang Hunain, saya melihat seseorang dari antara muslim yang tengah bertarung dengan seorang musyrik. Ada juga seorang musyrik yang mengecoh secara diam-diam ingin menyerang dari arah belakang untuk membunuhnya. Lalu segera saya menuju kepadanya. Ia mengangkat tangan untuk membunuh saya, namun saya menyerang tangannya hingga terputus. Ia menangkap saya dan menjepit saya dengan ketat hingga saya tidak berdaya, lalu ia melepaskan saya. Ia lemas, kemudian saya mendorongnya dan saya membunuhnya." Di sisi lain, kondisi umat Islam mengalami kekalahan dan melarikan diri. Saya pun ikut melarikan diri. Dikatakan bahwa orang-orang mulai berkumpul di dekat Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Orang yang memberikan bukti berkenaan dengan orang yang terbunuh bahwa ia telah membunuhnya, maka barang milik orang yang ia bunuh itu akan menjadi miliknya." Saya bangkit untuk mencari kesaksian berkenaan dengan orang yang saya bunuh, namun tidak melihat siapa-siapa yang akan memberi kesaksian. Lalu saya duduk, kemudian timbul pemikiran, lalu menceritakan kejadiannya kepada Rasulullah. Orang yang duduk bersama dengan Rasulullah mengatakan bahwa senjata milik orang yang terbunuh yang diceritakan ini ada pada saya. Orang yang menyimpan senjata itu mengatakan, "Alih-alih senjata-senjata tersebut, berikan saja yang lainnya, dan buatlah ia setuju." Katanya, "Barang yang ada pada saya, biarkan saja ada pada saya, berikanlah sesuatu yang lain kepadanya." Hadrat Abu Bakar tengah duduk di sana. Hadrat Abu Bakar berkata, "Tidak mungkin seperti itu. Seorang pengecut dari kalangan Quraisy saja Rasulullah berikan. Bagaimana mungkin beliau meninggalkan singa Allah yang bertempur demi Allah dan Rasulnya?" Hadrat Abu Qatadah mengatakan, "Rasulullah bangkit dan Rasulullah memberikan barang tersebut kepada saya. Lalu saya membeli satu kebun kurma dengannya, dan itu adalah harta pertama saya yang saya hasilkan dalam Islam sebagai harta." Hadrat Muslih Ma'ud radhiyallahu anhu bersabda, "Coba perhatikan, dari sejarah dapat diketahui bahwa
pada kesempatan Perang Hunain, ketika kufar Mekah bergabung ke dalam Islam sembari mengatakan bahwa pada hari ini kami akan memperlihatkan keistimewaan kami, dan karena tidak mampu menghadapi serangan Banu Thaqif sehingga melarikan diri dari medan tempur, tiba saatnya di mana di sekitar Rasulullah hanya tersisa 12 sahabat. Laskar Islam yang awalnya berjumlah 10.000 menjadi bercerai-berai. Laskar kufar yang terdiri dari 3.000 pemanah telah berada di ketinggian bukit sebelah kanan dan kiri beliau dan menghujani beliau dengan panah. Namun saat itu pun beliau tidak ingin mundur, melainkan ingin maju, karena khawatir Hadrat Abu Bakar memegang tali kekang kuda beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, semoga jiwaku dikorbankan demi Tuhan. Saat ini bukanlah saatnya untuk maju. Jika laskar Islam telah berkumpul lagi, kita baru akan berderap maju." Namun beliau dengan semangat membara bersabda, "Lepaskanlah tali kekang kuda saya." Lalu beliau maju dengan cepatnya sambil mengucapkan, "Anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib." Yakni aku adalah nabi yang dijanjikan, yang telah dijanjikan akan mendapatkan perlindungan abadi. Aku bukanlah pendusta. Untuk itu meskipun jumlah pemanah kalian 3.000 ataupun 30.000, aku tidak akan memperdulikannya. Wahai orang-orang musyrik, setelah melihat keberanianku ini, jangan lantas menganggapku sebagai Tuhan. Aku adalah seorang insan dan putra dari pemimpin kalian, Abdul Muttalib, yakni cucu. Suara paman beliau, Hadrat Abbas, sangat tinggi. Beliau melihat ke arah Hadrat Abbas dan bersabda, "Abbas, majulah dan suarakanlah." Wahai para sahabat surah Al-Baqarah, yakni mereka yang telah menghafal surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang telah baiat di bawah pohon pada hari Hudaybiyah, Rasul Tuhan menyeru kalian. Seorang sahabat berkata, disebabkan oleh kepengecutan para mubayyin baru, ketika bagian depan laskar Islami melarikan diri ke arah belakang, maka kendaraan kami pun berlari. Semakin kami menghentikannya, semakin berlari ke arah belakang. Hingga suara Abbas bergema di medan perang, yakni, "Wahai para sahabat surah Al-Baqarah, wahai orang-orang yang baiat di bawah pohon pada hari Hudaybiyah, Rasul Tuhan menyeru kalian." Dikatakan bahwa ketika suara tersebut terdengar di telinga, maka saya berpikir bahwa saya tidaklah hidup dan telah mati, dan trompet Israfil tengah menggema di udara. Saya menarik tali kekang unta saya dengan keras hingga kepalanya mengenai punggungnya. Ia sedemikian terkejut, dan saat saya melonggarkan tali kekangnya, ia berlari ke belakang. Atas hal ini, saya dan banyak teman saya mengeluarkan pedang, dan banyak di antaranya yang melompat turun dari untanya, dan ada pula yang menebas leher untanya. Lalu mereka berlari menuju Rasulullah. Dan hanya dalam waktu singkat, 10.000 laskar sahabat yang sebelumnya secara serta-merta hendak berlari menuju Mekah, mereka pun berkumpul di sekeliling Rasulullah. Dan dalam waktu singkat, mereka menaiki bukit dan menghancurkan segenap musuh, sehingga kekalahan yang sangat memilukan itu berubah menjadi suatu kemenangan yang luar biasa. Mengenai Ghazwah Taif, Taif adalah satu kota masyhur yang berjarak 90 km ke arah timur dari Mekah dan merupakan kota pegunungan di Hijaz. Anggur dan buah-buahan lain banyak terdapat di sana. Banu Thaqif bermukim di sana. Orang-orang Hawazin dan Thaqif yang sebelumnya telah menderita kekalahan lari menuju Taif bersama pemimpin mereka, Malik bin Auf, dan di sanalah mereka bertahan. Maka dari itu, setelah Rasulullah selesai dari perang Hunain, beliau membagikan harta ghanimah di Jiranah, dan di bulan itu juga, yakni Syawal 8 Hijriah, beliau bergerak menuju Taif. Jiranah adalah nama sebuah sumur yang berada di jalan antara Mekah dan Taif. Jiranah berjarak 17 km dari Mekah. Terdapat banyak riwayat tentang berapa hari lamanya Rasulullah mengepung Taif. Sebagian berkata 10 malam atau lebih, sebagian berpendapat 20 malam. Dikatakan juga bahwa pengepungan terjadi selama 20 hari. Di dalam sebuah riwayat tertera bahwa Rasulullah mengepung kelompok Taif selama hampir 30 malam lamanya. Ibnu Hisham berkata, dikatakan juga bahwa beliau mengepung selama 17 malam. Di dalam Sahih Muslim, Hadrat Anas meriwayatkan, kami telah mengepung Taif hingga 40 malam lamanya. Ketika Rasulullah tengah mengepung Thaqif di Taif, beliau bersabda kepada Hadrat Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, saya bermimpi bahwa saya disodorkan sebuah mangkuk penuh dengan mentega,
namun ada seekor ayam yang mematuknya hingga semua yang ada di mangkuk itu terjatuh. Hadrat Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, saya tidak berpikir bahwa huzur hari ini akan mendapatkan apa yang tengah diinginkan." Rasulullah bersabda, "Saya pun tidak melihat bahwa hal itu akan didapat." Maka beberapa saat kemudian Hadrat Umar berkata, "Akankah saya mengumumkan kepada segenap orang untuk pulang?" Rasulullah bersabda, "Mengapa tidak?" Maka Hadrat Umar mengumumkan pasukan muslim untuk kembali. Perang Tabuk yang terjadi di tahun 9 Hijriah, tentang perang ini dijelaskan. Tabuk terletak di jalan utama antara Madinah menuju Syam, yaitu jalan yang biasa digunakan para kafilah dagang. Ini merupakan satu kota yang berada di antara Wadiul Qura dan Syam. Kota ini disebut juga kota Ashabul Aikah. Hadrat Syuaib alaihissalam telah dibangkitkan di kota ini. Hadrat Abu Bakar ada bersama Rasulullah pada perang Tabuk dan Rasulullah menyerahkan bendera besar kepada beliau di Ghazwah Tabuk. Tentang Hadrat Abu Bakar yang telah menyerahkan semua harta beliau pada kesempatan perang Tabuk, jumlahnya adalah 4.000 dirham. Ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk bersiap menghadapi perang Tabuk, Rasulullah mengirimkan pesan ke Mekah dan kabilah-kabilah Arab lain agar mereka pun berangkat bersama beliau. Lalu beliau menekankan kepada mereka, para hartawan, untuk mengorbankan harta dan menyiapkan tunggangan. Yakni Rasulullah memberi penekanan kepada mereka akan hal ini, dan ini merupakan perang terakhir beliau. Alhasil, sosok yang paling pertama menyerahkan hartanya adalah Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau, yakni Hadrat Abu Bakar, menyerahkan seluruh harta milik beliau yang berjumlah 4.000 dirham. Rasulullah bertanya kepada Hadrat Abu Bakar, "Apakah Anda menyisakan sesuatu untuk keluarga Anda di rumah?" Hadrat Abu Bakar menjawab, "Untuk keluarga, saya hanya meninggalkan Allah dan Rasul-Nya." Hadrat Umar bin Khattab menyerahkan setengah harta kekayaan beliau. Rasulullah SAW bertanya kepada Hadrat Umar, "Apakah Anda juga menyisakan sesuatu untuk keluarga Anda?" Hadrat Umar menjawab, "Saya telah menyisakan setengahnya." Pada kesempatan itu, Hadrat Abdurrahman bin Auf menyerahkan 100 uqiyah, yang jumlahnya adalah sekitar 4.000 dirham. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf memiliki khazanah-khazanah dari khazanah Allah Ta'ala di bumi. Mereka membelanjakannya demi keridaan Allah Ta'ala, dan mereka telah memberi harta yang sangat banyak." Pada saat itu, kaum wanita pun menyerahkan perhiasan mereka, dan Hadrat Asim bin Adi telah menyerahkan 70 wasak kurma, yang beratnya adalah sekitar 262 kg. Jika 40 kg darinya menjadi 1 man, maka ini menjadi 1.500 atau lebih dari 1 ton, yakni sekitar 1,5 ton. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari ayahnya bahwa beliau mendengar Hadrat Umar bin Khattab bersabda, "Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk bersedekah, dan saat itu saya tengah memiliki harta. Saya berkata, pada hari ini saya akan melampaui Abu Bakar. Jika saya akan melampauinya, maka hari inilah saatnya. Maka saya membawa setengah harta milik saya." Demikian sabda Hadrat Umar. Lalu Rasulullah bersabda, "Apa yang telah Anda sisakan untuk keluarga Anda?" Hadrat Umar menuturkan, "Saat itu saya menjawab bahwa sebanyak ini pula lah yang saya sisakan untuk keluarga saya." Namun Hadrat Abu Bakar datang membawa seluruh harta miliknya. Ketika Hadrat Abu Bakar datang, Hadrat Umar berkata, "Ia telah membawa semua harta miliknya." Maka Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, apa yang telah Anda tinggalkan untuk keluarga Anda?" Beliau menjawab, "Saya meninggalkan untuk mereka yaitu Allah dan Rasul-Nya." Hadrat Umar berkata, "Demi Tuhan, saya kapanpun dan dalam hal apapun tidak akan sanggup melampaui Hadrat Abu Bakar." Hadrat Masih Maud Islam bersabda,
Dahulu ada suatu masa tatkala segenap orang dengan mudahnya mengorbankan jiwa mereka demi agama ilahi ini. Terlebih dalam hal pengorbanan harta, Hadrat Abu Bakar Siddiq di lebih dari satu kesempatan, beliau menyerahkan seluruh harta kekayaannya, hingga satu jarum pun tidak beliau sisakan dari rumah beliau. Demikian pula Hadrat Umar yang telah menyerahkannya sesuai kelapangan dan kerelaan hatinya. Lalu Utsman yang telah menyerahkan sesuai kemampuan dan kedudukannya. Kemudian demikian pula seluruh sahabat sesuai dengan tingkatannya telah siap sedia untuk mengorbankan jiwa mereka dan perbendaharaan mereka demi agama ilahi ini. Kemudian Hadrat Masih Maud Islam bersabda tentang orang-orang yang telah berbaiat. Di satu sisi, mereka telah berbaiat dan berikrar bahwa kami akan mendahulukan agama di atas dunia, namun ketika dituntut untuk memberi bantuan, mereka menahan saku-saku mereka. Sungguh, apakah tujuan agama dapat diraih dengan kecintaan seperti demikian kepada dunia? Dan apakah orang-orang seperti demikian dapat memberikan manfaat? Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Allah Ta'ala berfirman, Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Selama kalian tidak membelanjakan harta benda yang kalian cintai, selama itu pula kebaikanmu itu bukanlah merupakan suatu kebaikan. Tentang peristiwa Hadrat Abu Bakar bersama Rasulullah yang menguburkan seorang sahabat, Hadrat Abdullah bin Mas'ud menerangkan, saya tengah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Tabuk. Suatu saat saya bangun di tengah malam dan saya melihat api yang bersinar di salah satu sisi pasukan Muslim. Maka saya pun pergi ke sana untuk melihatnya. Setelah melihatnya, ternyata itu adalah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar. Saya melihat Hadrat Abdullah Dzul Biyadain Muzni yang telah wafat dan kuburan untuknya telah digali. Dan Rasulullah SAW ada di dalam liang lahat, sementara Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar tengah menurunkannya kepada beliau. Lalu Rasulullah bersabda, dekatkanlah sahabatmu itu oleh Anda berdua. Maka keduanya menurunkan jenazah Hadrat Abdullah Dzul Biyadain menuju Rasulullah. Tatkala Rasulullah telah meletakkannya di liang lahat, Rasulullah pun berdoa, Allahumma inni amsaitu radiyan anhu faridha anhu. yakni, ya Allah, saya telah menerimanya dalam keadaan saya ridho kepadanya, maka ridho jugalah engkau kepadanya. Hadrat Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, saat itu saya berandai jika saja sosok yang ada di liang lahat itu adalah saya. Hadrat Abdullah Dzul Biyadain berasal dari kabilah Banu Muzainah. Tentang beliau tertera bahwa ayahandanya wafat saat beliau di usia belia, dan ia tidak menerima apapun sebagai warisan. Paman beliau adalah seorang hartawan. Paman beliau lantas mengasuh beliau hingga beliau pun menjadi seorang hartawan. Beliau menerima Islam setelah Fatah Makkah, dan paman beliau merampas semuanya hingga kain tehban, yakni sejenis sarung atau kain bagian bawah. Kemudian ibunda beliau datang dan membagi kain miliknya menjadi dua bagian. Kemudian Hadrat Abdullah menggunakan satu bagiannya sebagai tehban dan bagian kedua beliau gunakan sebagai penutup tubuh. Lalu beliau datang ke Madinah dan tidur di dalam masjid. Kemudian beliau salat subuh bersama Rasulullah. Setelah Rasulullah menunaikan salat subuh, seperti biasa beliau melihat ke segenap makmum dengan seksama, yakni siapa saja yang hadir dan apakah ada wajah baru. Rasulullah melihat Hadrat Abdullah karena tidak mengenalnya, dan Rasulullah bertanya kepada Hadrat Abdullah, siapakah Anda? Hadrat Abdullah lalu menjelaskan jalur nasab beliau. Di dalam satu riwayat tertera bahwa beliau berkata, nama saya Abdul Uzza. Maka Rasulullah bersabda, nama Anda adalah Abdullah Dzul Biyadain.
yakni orang dengan dua selimut. Lalu Rasulullah bersabda, "Anda tetaplah bersama saya." Alhasil, beliau pun termasuk di antara salah satu tamu Rasulullah dan beliau diajarkan Al-Quran Karim hingga banyak sekali ayat Al-Quran yang telah beliau hafal dan beliau adalah sosok dengan suara yang nyaring. Tentang peristiwa Hadrat Abu Bakar Siddiq sebagai Amir Haji, tertera bahwa Hadrat Rasulullah SAW memberangkatkan Hadrat Abu Bakar Siddiq sebagai Amir Haji ke Mekah pada tahun 9 Hijriah. Rincian peristiwa ini adalah ketika Rasulullah kembali dari Tabuk, beliau berkeinginan untuk menunaikan haji. Lalu disampaikan kepada beliau bahwa ada orang-orang musyrik yang akan ikut berhaji bersama orang-orang. Sehingga di sana akan ada orang-orang musyrik dan kata syirik pun akan mereka sebutkan. Dan mereka akan tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Mendengar hal ini, Rasulullah meninggalkan keinginan beliau untuk berhaji di tahun tersebut, lalu beliau mengangkat Hadrat Abu Bakar sebagai Amir Haji dan memberangkatkan beliau. Hadrat Abu Bakar Siddiq berangkat bersama 300 orang sahabat dari Madinah. Hadrat Rasulullah SAW mengirimkan 20 hewan kurban yang pada lehernya beliau pakaikan kalung sebagai tanda pengorbanan dan memberinya tanda. Hadrat Abu Bakar sendiri membawa 5 hewan kurban bersamanya. Terdapat dalam riwayat bahwa Hadrat Ali mengumumkan ayat-ayat awal surah At-Taubah pada kesempatan haji. Riwayat tersebut sebagai berikut. Diriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bahwa ketika surah Bara'ah atau surah Taubah turun kepada Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah mengutus Hadrat Abu Bakar sebagai Amir Haji. Disampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kirimkanlah surat ini kepada Hadrat Abu Bakar supaya beliau membacanya di sana." Maka Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorang pun yang dapat melaksanakan tugas ini atas namaku kecuali seseorang dari antara ahli baitku." Kemudian Rasulullah memanggil Hadrat Ali dan bersabda kepada beliau, "Bawalah apa yang dijelaskan di permulaan surah Taubah dan pada hari berkurban ketika orang-orang berkumpul di Mina. Umumkanlah pada kesempatan tersebut bahwa tidak ada orang kafir yang akan masuk surga dan setelah tahun ini tidak akan ada seorang musyrik yang diizinkan untuk berhaji. Tidak juga seseorang diizinkan bertawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Dan barang siapa yang terikat perjanjian dengan Hadrat Rasulullah, masa berlakunya akan dipenuhi." Hadrat Ali bin Abi Thalib berangkat dengan menunggangi unta Hadrat Rasulullah. Adba. Beliau bergabung dengan Hadrat Abu Bakar di perjalanan. Pertemuan Hadrat Ali dengan Hadrat Abu Bakar terjadi di Arj atau lembah Zajan. Arj adalah merupakan satu lembah yang terletak di jalan antara Madinah dan Mekah. Para kafilah biasa singgah di sini. Dan Zajnan adalah nama satu tempat di pinggiran Mekah yang terletak di jalan menuju Madinah yang berjarak 25 mil dari Mekah. Singkatnya, ketika Hadrat Abu Bakar melihat Hadrat Ali di jalan, beliau berkata, "Anda ditetapkan sebagai amir ataukah di bawah pengawasan saya?" Hadrat Abu Bakar spontan menanyakan hal ini. Ini adalah bentuk kerendah hatian yang luar biasa, bahwa dengan diutusnya Anda oleh Hadrat Rasulullah sekarang ini, maka apakah Anda sebagai amir atau menjadi bawahan saya dalam kafilah ini? Hadrat Ali berkata, "Saya akan menjadi bawahan Anda." Kemudian keduanya berangkat. Hadrat Abu Bakar mengawasi urusan haji orang-orang dan pada tahun itu masyarakat Arab berkemah di tempat masing-masing di mana mereka biasa berkemah di zaman jahiliyah. Ketika hari pengorbanan tiba, maka Hadrat Ali berdiri dan mengumumkan di antara orang-orang hal yang disabdakan oleh Hadrat Rasulullah dan berkata, "Wahai manusia, tidak ada seorang kafir yang akan masuk surga. Dan setelah tahun ini tidak akan ada seorang musyrik yang berhaji. Tidak juga seseorang diizinkan bertawaf di Baitullah dengan keadaan telanjang. Dan barang siapa yang memiliki perjanjian dengan Hadrat Rasulullah, maka masa berlakunya akan dipenuhi." Dan memberikan tenggat waktu kepada orang-orang 4 bulan sejak pengumuman tersebut, supaya setiap kaum kembali ke tempat aman atau wilayah mereka masing-masing. Kemudian tidak akan ada suatu perjanjian atau kesepakatan bagi orang-orang musyrik dan tidak juga pertanggungjawaban kecuali perjanjian dan kesepakatan yang sedang berlangsung dengan Rasulullah hingga suatu masa tertentu, yakni tidak akan ada suatu perjanjian baru selain perjanjian-perjanjian yang masa berlakunya masih tersisa.
jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dengan Rasulullah akan dipatuhi. Kemudian setelah tahun itu tidak ada seorang musyrik yang berhaji dan tidak ada seorang pun yang bertawaf dengan keadaan telanjang. Dalam riwayat lainnya, Hadrat Ali meriwayatkan bahwa Hadrat Abu Bakar datang ke Arafah dan beliau berbicara kepada orang-orang. Setelah selesai berbicara, beliau mengalihkan perhatian pada saya dan berkata, "Wahai Ali, berdirilah dan sampaikanlah pesan Rasulullah." Maka saya berdiri dan saya membacakan 40 ayat surah Bara'ah kepada mereka. Kemudian Hadrat Ali dan Hadrat Abu Bakar, keduanya datang ke hadapan Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat ini masih akan terus berlanjut. Sekarang saya ingin menyampaikan riwayat seorang almarhumah yang wafat beberapa hari yang lalu. Saya juga insya Allah akan menyalatkan jenazahnya. Yang terhormat Amatul Latif Khurshid Sahibah, beliau tinggal di Kanada dan merupakan istri dari almarhum Sheikh Khurshid Ahmad Sahib, asisten editor Al-Fazal Rabwah. Beliau wafat beberapa hari yang lalu pada usia 95 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau seorang musiah. Beliau adalah cucu sahabat Hadrat Masih Maud alaihi salam, Hadrat Mia Fazal Muhammad Harsian Wale, Hadrat Hakimullah Bakhsh Sahib Mudarris Talawan Diori, cucu dari Hadrat Amma Jan dan putri sulung dari Yang Terhormat Mia Abdul Rahim Dianat Sahib Darwesh Kadian dan Aminah Begum Sahibah. Beliau menyelesaikan pendidikan menengah di Nusrat Girl High School Kadian, kemudian masuk di Jamiah Nusrat pada tahun 42 atau 43. Beliau belajar selama 2 tahun di Jamiah Nusrat, kemudian beliau belajar secara privat dan lulus ujian sebagai ahli sastra. Beliau menikah dengan Sheikh Khurshid Ahmad, asisten editor Al-Fazal, sebagaimana yang telah saya sampaikan, dan pernikahan beliau dipimpin oleh Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu di Masjid Mubarak. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau 3 putri dan 2 putra. Beliau adalah saudara perempuan Abdul Basit Syahid Sahib, mubalik jemaat yang saat ini bertugas di sini di London. Basit Sahib juga lama bertugas di Afrika. Seorang cucu beliau, Waqas Ahmad Khurshid, juga seorang mubalik jemaat di Amerika. Ini adalah keluarga dengan kemampuan akademis yang baik. Seorang saudara perempuan beliau, Amatul Bari Nasir Sahibah, juga melakukan pengkhidmatan akademis. Amatul Latif Sahibah pada usia 13 tahun telah mulai berkhidmat di berbagai kepengurusan Lajnah Imailah dan silsilah pengkhidmatan beliau berlangsung hingga 70 tahun. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat di bawah petunjuk Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu, di bawah bimbingan Hadrat Ummul Mukminin Sayyidah Nusrat Jahan Begum Sahibah, dan di bawah pengawasan wujud-wujud suci lainnya. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat di Kadian. Kemudian setelah pemisahan anak benua India atas instruksi Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu dan almarhumah Hadrat Choti Apa, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai in-charge muhajirat, jadi para wanita yang hijrah. Demikian juga beliau mendapatkan taufik berkhidmat di lajnah pada berbagai jabatan. Beliau juga menjabat sebagai sekretaris Isya'at dalam waktu yang lama. Beliau menjabat sebagai editor majalah Misbah dari tahun 79 hingga 86. Sejak 86 beliau tinggal di Kanada. Di sana pun beliau menjadi penasihat bagi Lajnah Imailah. Dalam bidang publikasi, beliau mendapatkan taufik untuk membantu dengan penuh totalitas dalam penyusunan 4 jilid. Pertama, Tarikh Lajnah Imailah, Al-Masabih, dan Al-Azhar. Beliau mendapatkan karunia bekerja bersama Hadrat Choti Apa selama 44 tahun. Di bawah bimbingan dan pengawasan beliau diselenggarakan Ijtima pertama Nasiratul Ahmadiyah. Amatul Latif Sahibah ketika itu sebagai sekretaris Nasirat, beliau bersama suami beliau Syekh Khurshid Sahib menyusun buku Jalan Menuju Keimanan dan berbagai buku tarikh. Putra beliau Laik Ahmad Bashir menuturkan, almarhumah ibunda mengajarkan suatu pelajaran yang mendalam, yakni janganlah sama sekali mendengarkan suatu hal yang bertentangan dengan jemaat dan khilafat. Dan jika hal itu sampai ke telinga, maka janganlah mengulanginya dan menyampaikannya kembali, karena dukungan istimewa Allah Ta'ala menyertai jemaat dan khilafat. Beliau mengatakan,
Tanda-tanda Allah Ta'ala selalu zahir mendukung jemaat setelah setiap cobaan dan musibah. Oleh karena itu, janganlah kalian dengan tanpa dasar ikut serta dalam fitnah. Kemudian beliau menulis, beliau adalah tarikh jemaat yang berjalan. Beliau sosok yang pandai bergaul dan bersikap positif pada semua orang. Beliau seorang yang bertawakal, gemar melakukan pengkhidmatan terhadap makhluk, dan banyak berperan aktif dalam menyediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang hijrah ke Kanada. Kemudian seorang putra beliau menulis bahwa ibunda kami sangat mencintai khilafat. Setiap saat beliau menekankan dan mengingatkan kami untuk berdoa bagi Khalifah Waqt. Beliau sangat disiplin dalam salat dan melaksanakannya dengan penuh perhatian. Hari Jumat adalah merupakan hari Id bagi beliau. Mengenai kecintaan terhadap Al-Quran, menuturkan, beliau mengajarkan Al-Quran kepada banyak anak-anak dan menekankan untuk mengucapkan dengan pelafalan yang benar. Cucu beliau, Waqas Khurshid Mubalik Jemaat, menuturkan bahwa beliau senantiasa memberikan perhatian pada doa dan pendidikan. Beliau mengajarkan kepada anak-anak tarikh jemaat melalui kisah-kisah supaya mereka mendapatkan tarbiyat yang terbaik. Seorang cucu perempuan beliau menuturkan, nenek memiliki 9 cucu perempuan. Beliau tidak hanya memberikan tarbiyat pada anak-anak perempuan bahwa kita para lajnah imailah harus menjadi pengkhidmat, bahkan beliau adalah pembimbing tetap kami dalam hal bagaimana bersopan santun, bertata krama, berpardah dengan baik, mengurusi rumah, mengkhidmati tamu, menjahit, membaca, dan menulis dalam bahasa Urdu dan lainnya. Ketika kami mencapai usia baligh, beliau menekankan kepada kami untuk memperhatikan dengan baik suami kami dan keluarga mertua kami, dan beliau sangat senang ketika kami menceritakan kepada beliau bahwa kami melewatkan waktu bersama keluarga mertua kami. Di samping kewajiban-kewajiban tersebut, beliau juga menekankan kepada kami untuk menjadi orang yang terpelajar dan memiliki karir yang baik. Tidak merayakan ulang tahun, demikian juga hal-hal yang tidak islami lainnya. Beliau sangat berkomitmen dalam hal-hal ini. Namun beliau juga membuat hari ulang tahun dan momen-momen khusus lainnya berkesan, karena beliau selalu meminta kami untuk berkumpul layaknya keluarga, membaca syair-syair puji sanjung dan berdoa bersama. Kemudian beliau menuturkan, sebagai seorang Muslim Ahmadi di Kanada, beliau adalah bagian integral dari tarbiyat kami, dan beliau mengajarkan kepada kami bagaimana cara menyeimbangkan antara keimanan kami dengan kehidupan masyarakat Barat secara harmonis. Beliau mengajarkan mengenai hal ini. Ini merupakan tugas penting para ibu dan sesepuh untuk menangani generasi muda, bagaimana memberikan tarbiyat kepada generasi muda, mengajarkan agama kepada mereka, dan menarik perhatian mereka untuk menyesuaikan diri tanpa merasa rendah diri selama hidup di tengah masyarakat ini. Semoga Allah telah memberikan maghfirah dan kasih sayangnya kepada beliau, meninggikan derajat beliau, dan menganugerahkan taufik kepada anak keturunan beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر